Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fauzi, NIM 18010-2012. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Solahuddin. Di sini saya akan membahas tentang keanekaragaman makrozobentos sebagai bioindikator kualitas perairan Ranupani dan Ranuregulo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, salah satu biota yang dapat digunakan sebagai parameter biologi dalam menentukan kondisi suatu perairan adalah makrozobentos. Perubahan kualitas air dan substrat mempengaruhi kelimpahan dan keanekaragaman makrozobentos itu. Kelimpahan dan keanekaragaman ini itu bergantung pada toleransi dan sensitifnya terhadap perubahan lingkungan yang terdiri dari biotik dan abiotik. Untuk kisaran toleransi dari makrozobentos sendiri itu terhadap lingkungan berbeda-beda. Lalu untuk perairan yang berkualitas baik biasanya memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi, dan sebaliknya pada perairan yang buruk atau tercemar biasanya memiliki keanekaragaman jenis yang rendah. Next. Untuk metodenya, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Untuk pengambilan data sampel menggunakan metode eksplorasi, yaitu pengamatan atau pengambilan sampel secara langsung pada lokasi penelitian. Untuk alat yang digunakan itu meliputi X-man pH meter, termometer, GPS, kamera digital, mikroskop stereo, meteran, alat penyaring, botol sampel, piringan seksi disk, bagi plastik, buku identifikasi dari Edmondson tahun 1959 dan Zwart 1995, dan peta dasar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk bahan yang digunakan itu formalin 4%, alkohol 70%, sampel makrozobentos, sampel air, dan substrat tanah. Untuk parameter fisika dan kimia yang diamati itu suhu dengan termometer. Untuk kecerahan menggunakan seksi disk, dan untuk pH air menggunakan pH meter. Dan untuk pengukuran kekeruhan itu dengan mengukur TSS dan TDS, DO, BOD, COD, kandungan bahan organik substrat dasar, kandungan fosfat air, dan kandungan nitrat air. Untuk hasilnya bisa kita lihat di tabel samping. Berdasarkan tabel di samping dapat diketahui nilai H makrozobentos di perairan Ranupani dan Ranuregulo. Secara kumulasi dapat diketahui bahwa keanekaragaman makrozobentos di perairan Ranupani 0,98 lebih tinggi dibandingkan dengan di perairan Ranuregulo. Keanekaragaman jenis makrozobentos tertinggi di perairan Ranupani terdapat pada stasiun 5, itu berada di kawasan pedangkalan dan tempat masuknya aliran air dari pemukiman penduduk. Dan yang terendah terdapat pada stasiun 3, itu di kawasan dermaga dekat dengan stasiun hutan. Tingginya keanekaragaman di stasiun ini diduga karena banyak bahan-bahan organik seperti limbah dan kotoran yang masuk ke perairan bersamaan dengan aliran air dari rumah penduduk, sehingga mampu memenuhi ketersediaan makanan. Untuk rendahnya keanekaragaman di stasiun 3 diduga karena di stasiun ini jarang ditemukan aktivitas, sehingga menyebabkan kondisi air cenderung tetap dan tidak dapat mengundang makrozobentos lain untuk hadir di stasiun ini. Dan untuk keanekaragaman jenis makrozobentos di perairan Ranuregulo itu tertinggi terjadi di stasiun 2, kawasan yang sering digunakan untuk memancing dekat jalan masuk hutan. Dan yang terendah itu berada di stasiun 3, kawasan jarang ditemui aktivitas dan dekat dengan hutan. Nah, untuk secara umum famili yang ditemukan di semua stasiun
kecuali stasiun 4 itu sama, tetapi jumlahnya yang berbeda, sehingga hal itu menyebabkan nilai H di stasiun 2 lebih tinggi. Meskipun lokasi stasiunnya berbeda, tetapi karakteristiknya di perairan antar stasiun relatif sama. Nah, bisa kita lihat ini menurut Sastrawijaya tahun 2000. Klasifikasi derajat pencemaran air berdasarkan indeks keanekaragaman dapat digolongkan sebagai berikut. Jika nilai H lebih besar dari 2, maka air tidak tercemar. Jika H sama dengan 1,6 atau 2, tercemar ringan. Jika H sama dengan 1 sampai 1,0,6, tercemar sedang airnya. Dan jika H lebih kecil dari 1, maka airnya tercemar berat. Nah, jika berdasarkan tabel tersebut di samping, dapat diketahui bahwa perairan Ranupani dan Ranu Regolo ini tergolong tercemar berat karena semua stasiun pengamatan maupun secara akumulasi lebih kecil dari 1. Kondisi ini diduga karena pada perairan Ranupani banyak dijumpai sampah domestik dari rumah-rumah penduduk maupun sampah pertanian yang menyebabkan tekanan ekologis. Nah, di samping itu juga aktivitas para pengunjung Ranupani diduga kuat menjadi salah satu faktor pencemaran perairan. Ya, rendahnya nilai H pada kedua perairan tersebut diduga kuat karena faktor-faktor abiotik. Perairan berubah-ubah sehingga menyebabkan kondisi lingkungan yang labil. Akibatnya beberapa jenis mikrozoobentos tidak toleran. Itu kesimpulannya. Lalu kemudian pengukuran parameter lingkungan fisika kimia air itu. Nah, bisa kita lihat tabelnya ya. Ini apa itu menurut kriteria baku mutu air berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata suhu air di perairan Ranupani itu 18,36 derajat Celcius, lebih tinggi dibandingkan suhu air di perairan Ranu Regulo yang 17,76 derajat Celcius. Nah, suhu pada keduanya ini tergolong stabil. Untuk penetrasi cahayanya di perairan Ranupani rata-rata 54,80 cm, sedangkan di perairan Ranu Regulo sebesar 108,6 cm. Nah, perbedaan nilai penetrasi cahaya ini disebabkan karena perbedaan unsur-unsur yang terlalu dalam air. Penetrasi cahaya ini sering kali dihalangi oleh zat terlalu dalam air. Ya, bisa menyebabkan membatasi zona fotosintesa di mana habitat akuatik dibatasi oleh kedalaman dan kekeruhan. Nah, terutama bila disebabkan oleh lumpur dan partikel yang dapat mengendap seringkali penting sebagai faktor pembatas. Nah, kemudian untuk pH air ini di perairan Ranupani rata-ratanya itu 6,51, sedangkan di perairan Ranu Regulo 6,41. Nah, tingginya pH air di perairan Ranupani ini diduga karena masuknya berbagai macam limbah seperti deterjen, sampo, sabun, dan sejenisnya. Kehadiran deterjen sampo di dalam air akan menaikkan pH air sehingga mengganggu kehidupan makroorganisme air. Nah, untuk tadi menurut Sastrawijaya tahun 2000 menyatakan bahwa makin lama pH air akan menurun menuju suasana asam. Hal ini disebabkan pertambahan bahan-bahan organik yang kemudian membebaskan CO2 jika terurai. Lalu untuk
oksigen terlarutnya di perairan Ranupani ini lebih tinggi 5,23 daripada di perairan Ranu Regulo 5,49. Nah, data ini menunjukkan bahwa kandungan oksigen terlalut lebih tinggi di perairan Ranu Regulo. Nah, untuk tingginya nilai DO ini dapat disebabkan karena lebih sedikitnya kandungan senyawa organik di perairan tersebut, sehingga proses penguraian yang menggunakan O2 juga sedikit. Rendahnya nilai oksigen terlalu pada perairan Ranupani menunjukkan bahwa terdapat banyak senyawa organik serta senyawa kimia yang masuk ke dalam air, sehingga kehadiran senyawa organik akan menyebabkan terjadinya proses penguraian yang dilakukan oleh mikroorganisme yang akan berlangsung secara aerob. Mungkin begitu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.